Sayang. Mama minta maaf. Mama bersumpah. Mama akan balas mereka yang sakiti kamu. Membayar harganya. Norasu, apakah kamu sudah memutuskan? Mulai hari ini, Su Xiaomo yang lama sudah mati. Mulai sekarang, aku Mo Xiaosu akan membuat setiap orang yang menyakitiku membayar harganya. 6 tahun kemudian Kota Biliar Internasional Negara N. Aula biliar sebesar ini. Bahkan tidak punya lawan tanding yang layak. Betapa mengecewakan. Ayo pergi. Kau tidak berguna, Presiden Gao. Tolong jangan marah. Kami masih punya rekan tanding yang lebih baik di sini. Aku akan panggilkan satu untukmu segera. Ada lagi. Lagi, tolong jangan marah. Kerukunan membawa kekayaan, kau tahu. Bagaimana kalau aku mencobanya? Wanita cantik ini menarik. Bagaimana kalau begini? Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan di aula biliarmu menyetorkan 10 juta biaya keanggotaan. Semuanya akan menjadi komisimu. Bagaimana? Kalau begitu kamu sebaiknya berhati-hati. Merindukanmu melewati hari dan bulan yang melelahkan. Bahkan untuk sesaat kerinduan, tak pernah pudar. Tembakan pertama. Luar biasa. Satu malam kerinduan menyimpan segudang emosi. Bahkan melintasi samudera dan langit cinta tetap abadi. Tembakan kedua. Sinar matahari hangat angin sepoi-sepoi. Setengah musim semi telah berlalu, mimpi tak lagi sejalan. Tembakan ketiga. Luar biasa. Fantastis. Jika kamu mengalahkanku, bola 8 hitam ini milikmu. Hanya saja, itu tergantung apakah kamu punya kemampuan ini. Gadis ini menarik. Cepat. Aku ingin bermain satu putaran lagi dengannya. Pukulannya cukup bagus. Hanya saja sayang, dia terlalu mirip jalang keji. Keluar. Tahan dia. Tuan Lu. Terima kasih banyak Tuan Lu. Tuan Lu, ada apa Anda kemari? Lepaskan sampah ini. Menjengkelkan untuk dilihat. Xiaomo, Anda harus rendah hati, mudah bergaul, tenang dan berwibawa. Hanya dengan begitu, Anda bisa layak
Tanggung jawab besar keluarga. Jangan seperti Sushioro yang perilakunya mencolok dan boros. Dia terlihat cantik dan glamor, tetapi dalam masyarakat kelas atas yang sebenarnya, dia hanya akan dijek The film dan was tidak disukai. translated and narrated by M Media. Sushioro, kamu sama sekali tidak membuat kemajuan. Kamu masih sangat sombong bahkan sekarang. Akan aneh jika Lu Yuesheng menyukaimu. Siapa namamu? Menjawab Tuan Lu. Namaku adalah Moi Xiaosu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat datang. Baiklah. Mulai bekerja. Lebih bersemangat. Aku adalah pengawas di sini. Jika kamu ingin tetap di sini, kamu harus mengalahkanku dulu. Baiklah. Saya ingin tahu manajer apa yang Anda akan pertaruhkan. Ayo bertaruh padaku kakakmu. Kakakmu muda dan kuat. Bagus. Perhatikan baik-baik. Seberkas butiran di kosmos. Mengembara dunia. Bulan bakait. Sulit dicari di tempat lain. Tembakan pertama. Elegan. Hidup mabuk mati bak mimpi. Jalan fana. Tahun-tahun bagai air mengalir, tak dapat ditahan. Tembakan kedua. Dunia fana. Sungguh kecantikan tiada tara di dunia ini. Tombak bak naga berenang. Teknik ribuan tangan. Hidup memasuki mata air kuning. Tidak ada jalan kembali. Tembakan ketiga. Lupakan kekhawatiran. Betapa indahnya. Adik perempuan, kamu luar biasa. Kamu telah tepat mengenai hati kakakmu. Telan saja aku sekarang. Kakakmu benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah. Ayo pergi. Ayo. Adik perempuan, kau benar-benar membuat hati kakakmu gatal. Balok. Ayo. Maju. Jadi Anda adalah nona muda tertua. Maafkan saya. Baru saja, saya terlalu kasar. Su Chen, kepala pelayan keluarga Su. Tidak apa-apa. Tapi Su Chen, saya ingat, Anda adalah kepala pelayan nenek. Kenapa Anda di sini? Kota biliar internasional. Nona muda tertua. Sejak Anda dan Nyonya menghilang, Nyonya Tuasu menjadi terlalu khawatir. Tidak lama kemudian, dia meninggal dunia. Su Xiaoro mendapatkan dukungan Lu Yuesheng dan mengamankan bantuan keluarga Lu. Dia kemudian menjadi kepala keluarga Su. Setelah dia berkuasa, dia basmi pembangkang seperti anjing gila. Sekarang di keluarga Su,
Dia memegang kekuasaan mutlak. Hilangnya Anda dan Nyonya secara misterius, saya selalu merasa berkaitan dengan Su Xiaorou. Oleh karena itu, kali ini saya diam-diam memasuki kota biliar internasional, berharap untuk mengumpulkan beberapa petunjuk. Su Chen, Anda tidak gagal. Kebaikan nenek yang mengadopsi Anda saat itu. Bagus Su Chen. Dasar pengkhianat kecil. Apa kau tidak takut Tuan Lu akan tahu? Dia akan membunuhmu. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Apakah Anda tahu keberadaan matriark keluarga Su? Han Shufang. Mama, Siapa kau baginya? kamu terlalu banyak bicara. Bukan. Aku juga tidak tahu. Setelah aku membawanya ke Su Xiaorou setelah itu, kemana dia dikirim? Aku benar-benar tidak tahu. Tahan dia untuk sementara. Setelah semuanya beres, lalu kirim dia keluar dari kota pelabuhan. Apa taruhannya? Saya sendiri, kalau begitu. Tuan Lu, kalau Anda menang, saya akan melepas satu potong pakaian. Bagaimana dengan itu? Tuan Lu, apakah itu baik-baik saja? Ini. Sepertinya hari ini, sentuhan saya tidak bagus. Tuan Lu, bagaimana dengan Anda? Luar biasa. Itu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Tuan Lu. Seperti yang diharapkan dari Raja Biliar Dunia. Ya. Mama. Tuan Lu Tanggun. Sangat kuat. Sungguh Tuan Lu. Wanita rendahan ini mengakui kekalahan. Lepaskan. Cepat lepaskan. Lepaskan. Ayo lepaskan. Cepat lepaskan. Cukup. Tuan Lu, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Kau bermain-main denganku. Ini hanya trik kecil. Untuk menyenangkan Anda, Tuan. Ada apa? Tuan Lu, apakah Anda tidak menyukainya? Hai, Xiao Ren. Selidiki untukku. Mu Xiaosu ini, apa latar belakangnya? Tuan Lu ingin menyelidiki saya. Mengapa harus bersusah payah? Anda bisa langsung bertanya kepada saya.
Kau bermain dengan api. Mengerti. Tuan Lu, apakah Anda harus membakar saya? Atau lebih tepatnya, Anda sebenarnya tidak bisa menahan diri lagi. Tuan Lu, apakah Anda tidak menyukainya? Jangan bermimpi menjadi Phoenix dengan terbang ke dahan. Keluar. Ayo keluar. Lu Yoxiang, Anda tidak bisa melarikan diri. Hati-hati malam dingin. Terima kasih. Su Chen, apakah Anda mengenal Lu Yoxiang? Beritahu saya, orang seperti apa dia? Pada saat ini, apa yang sedang dia lakukan? Dari yang saya tahu, Lu Yoisham adalah orang yang berpikiran dalam, dingin dan kejam. Pada saat ini, kemungkinan besar, dia bersama teman-temannya mengasah keterampilan biliar mereka. Saya katakan, dia sedang memikirkan saya. Nona muda, apakah Anda serius? Lu Yoisham adalah orang yang dingin dan kejam, tidak mudah tergerak. Tidak peduli seberapa dingin es itu, ketika bertemu dengan api saya, itu akan meleleh. Tidak percaya saya? Kalau begitu lihat saja. Ya Tuhan, Nona muda, Anda benar-benar tepat sasaran. Sepertinya, kita bisa melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana. Tuan Lu, lari. Aku sudah menaruh 5 juta di tempat ini, hanya untuk mencari gadis paring, untuk bermain denganku. Tapi mereka meludahiku. Lu Yuesheng, karena kau yang pertama melanggar aturan, maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Saudara-saudara, hancurkan untukku. Seorang rekan tanding keluarga Luku. The film was Hanyalah rekan translated tanding. and narrated by M. Media. Mereka tidak melakukan perbuatan kotor dan menjijikan seperti itu. Ini. Tuan Lu. Ini. Apa yang terjadi? Lakukan seperti yang saya katakan. Dan saya jamin keselamatan Anda. Setuju.
Apakah Anda baik-baik saja? Jangan pikir cuma karena kau selamatkan aku. Aku akan melihatmu secara berbeda. Su Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ayolah. Nona muda, bukankah itu? Anda sedikit terlalu bersemangat. Lu Yuesham adalah orang yang terlalu dingin. Tidak begitu mudah didekati. Itu mudah. Selama Anda bisa berperan baik sebagai pelamar saya, pacar saya, maka saya bisa membuatnya menyalakan api cemburu. Anda tahu, apa yang tidak bisa didapatkan adalah yang paling berharga. Anda sudah terluka. Mari kita segera pergi ke rumah sakit. Shiosu. Bukan apa-apa. Itu hanya luka dangkal. Lagi pula, saya masih bekerja. Anda masih perlu menjaga tubuh Anda. Jika Anda seperti ini, saya akan merasa sakit hati. Shiosu. Saya sudah mengejar Anda begitu lama. Anda begitu peduli pada saya hari ini. Apakah itu berarti Anda setuju untuk menjadi pacar saya? Su Chen. Saya pernah disakiti oleh seorang pria sebelumnya. Sekarang, saya tidak ingin lagi mempercayai pria. Tapi Su Chen, Anda berbeda. Beberapa hari terakhir ini, Anda telah merawat saya dengan sangat teliti. Bisakah Anda memberi saya sedikit waktu lagi? Saya pikir, saya mungkin akan setuju Anda menjadi pacar saya. Baiklah, kesehatan Anda adalah yang paling penting. Bagaimana dengan pekerjaan? Anda tidak perlu melakukannya. Bagaimana jika di masa depan Anda menderita penyakit kronis? Saya akan sangat sedih. Saya akan segera meminta izin cuti kepada Tuan Lu. Tuan Lu. Hei Tuan Lu. Tuan Lu. Orang macam apa aku ini Lu Yuesheng? Untuk dimanipulasi wanita, terperangkap dalam permainannya. Tuan Lu. Tanganmu berdarah. Mengapa saya begini saat melihat tangannya berdarah? Hati saya sakit. Su Xiaoru, semoga Anda mati dengan mengerikan. Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Su Xiaomo, Anda harus tetap berpikiran jernih. Balas dendam besar Anda belum terlaksana. Ibu masih tunggu kamu selamatkan dia. Anda sama sekali tidak boleh jatuh cinta pada pria ini. Tuan Lu, bagaimanapun juga, mari kita balut lukanya dulu. Dengan begitu banyak dokter pribadi. Apakah mereka hanya di sini sebagai pajangan? Dokter Lin, Dokter Wang, tangan Tuan Lu terluka. Cukup. Masalah apa yang kau timbulkan? Aku membuat masalah. Aku membuat masalah kan? Aku sudah di sisimu selama 6 tahun. 6 tahun ini aku belum dapat sedikit pun perasaan tulusmu. Kau hanya menolak menikahiku dan menolak memberiku status yang layak. Selama 6 tahun kau bahkan tidak menyentuhku. Kau buatku habiskan malam sepi di kamar. Di depan orang luar aku glamor dan bersinar. Tapi bagimu, apa arti diriku sebenarnya? Nona muda, Anda benar. Selama saya bisa menguasai Lu Yuesheng, hati Su Xiaoru akan kacau. Semakin rentan dia, saya dapat lebih banyak kesempatan. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap. Disintesis dengan teknologi terbaru, pasti tidak akan ada cacat. Su Xiaoru, apakah Anda siap? Balas dendamku telah dimulai. Biar kulihat. Apa ini? Ya Tuhan, ini. Apa yang kalian semua lihat? Lihat ini. Ini. Berhenti melihat. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Berikan padaku. Nona Su. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini pasti kau yang menyebarkan rumor. Nona Su, Tuan Lu bukan orang seperti itu. Pasti ada seseorang yang iri dengan bisnis keluarga Lu kita. Sengaja mengedit gambar untuk menjebak reputasi Tuan Lu. Bukan tempatmu untuk berbicara.
Aku bisa membedakan antara benar dan palsu. Kalian beberapa orang, dengarkan baik-baik. Jika bahkan sepatah kata pun bocor, tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Di dalam kacamata ini, terpasang pemindai paling canggih di dunia. Jika Anda menghadapi bahaya, cukup kongkel lensa. Itu hanya akan menjadi sepasang kacamata biasa. Namun, karena jangkauan terbatas, Anda harus menemukan cara untuk memasuki bagian dalam keluarga Lu. Dan mulai memindai. Mana mudah ditemukan. Pemindaian menunjukkan ruang bawah tanah keluarga Lu memiliki citra termal padat dari sosok manusia. Nyonya sangat mungkin di penjara di sana. Saya akan segera memasuki sistem keamanan keluarga Lu. Peringatan. Su Chen, apa yang terjadi? Akses tidak sah. Ada apa? Akses tidak sah. Peringatan telah dihapus. Saya ditemukan oleh penjaga gelap siber. Tapi itu tidak masalah. Sebelum keluar, saya masih mendapatkan sesuatu. Keluarga Lu memiliki penjara bawah tanah. Itu kamar yang sama tempat aku di penjara dulu. Nyonya tua, sangat mungkin oleh Su Xiaorou di penjara di dalam, tapi penjaranya di bawah tanah. Semua buku besar bisnis keluarga Lu ada di dalamnya. Dijaga ketat. Hanya dengan menemukan kuncinya, seseorang bisa masuk. Aku akan sekarang mengirimkan desain kuncinya padamu. Baiklah. Tuan Lu, jantungmu berdetak sangat cepat. Kau menyulut api. Dan sekarang kau ingin lari. Tuan Lu, apakah kamu terburu-buru untuk memilikiku di sini? Kau membawa ini, sengaja mendekatiku. Apa sebenarnya niatmu? Ini hanya sepasang kacamata biasa. Tuan Lu, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan kira aku tidak tahu. Ini adalah yang terbaru, kacamata laser internasional. Tuan Lu, kamu salah paham. Kau. Bangun sepagi ini. Aku tidak bisa tidur. Apa yang sedang kau pikirkan? Kamu raja biliar dunia yang bermartabat. Pemimpin keluarga Lu. Keluarga terkemuka di pelabuhan. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padaku?
Kepala keluarga macam apa ini? Aku lebih suka menjadi orang biasa. Karena identitas ini. Setiap orang yang mendekatiku hanya mengincar uang. Atau kekuasaan. Atau kehidupan mewah. Itulah mengapa selama bertahun-tahun, aku selalu berpura-pura menyendiri. Dan tidak terjangkau. Hanya untuk menghindari memberi siapapun kesempatan. Aku bahkan tidak bisa membuat kesalahan dengan santai. Kecuali 6 tahun yang lalu, ketika aku dibius. Dan secara tak terduga menghabiskan 1 malam dengan seorang wanita. Tapi aku sudah mencarinya selama 6 tahun. Dan tidak ada kabar. Jadi, dia dibius waktu itu. Dia tidak memperkosaku. Aku salah paham padanya. Selama bertahun-tahun ini, hanya kamu yang berbeda. Meskipun aku jelas tahu. Kamu mendekatiku dengan suatu tujuan. Aku masih tak terkendali, tertarik padamu. Bagaimana jika ada tujuan? Aku bisa melindungimu. Selama. Kamu bisa tetap di sisiku selamanya. Biarkan aku mencintaimu. Lu Yoxiang, aku juga mencintaimu. Yoxiang, kamu adalah matahari yang menyilaukan. Sementara aku hanyalah bulan sabit. Tanpa perhatianmu, aku akan redup dan tak bernyawa. Meskipun kita mungkin tidak memiliki masa depan bersama. Izinkan aku memanjakan diri kali ini. Untuk membenamkan diri dalam kelembutan singkat ini. Nenek. Nyonya besar Lu nenek dari Lu Yuese. Nenek, mengapa Anda tiba-tiba di sini? Shu Xiaoru, kamu menunjukkan kepada anggota tinggi keluarga Lu peringatan merah darurat. Aku menggunakan jet pribadi keluarga Lu semalaman untuk terbang ke sini dari rumah. Aku kira Yoxiang telah menghadapi masalah besar. Baru setelah turun dari pesawat aku menyadari, itu hanya karena Yoxiang tidak menghabiskan beberapa peringatan bersamamu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Nenek, bukankah begitu? Mulai sekarang, Su Xiaoro dicopot dari statusnya sebagai anggota Dewan Direksi Keluarga. Nenek, Dulu, aku menganggap bahwa kamu telah melahirkan seorang pewaris untuk keluarga Lu. Jadi aku secara khusus mengizinkan Emma untuk masuk ke lingkaran tingkat tinggi keluarga Lu dan menjadi anggota Dewan. Di masa krisis, kamu memiliki hak untuk mengeluarkan peringatan merah. Tapi apa yang telah kamu lakukan? Yoxiang adalah kepala keluarga Luku. Dia mengelola perusahaan keluarga yang begitu besar. Tidak masalah jika kamu tidak membantunya. Tapi kamu sengaja bikin masalah untuknya. Kamu mencoba buat aku marah mati. nenek aku. Aku apa? Bisnis keluarga Luku tersebar di 12 negara. Kita hanya punya Yan sebagai satu-satunya pewaris. Itu tidak cukup. Perutmu The pernah film was bergerak sekali 6 translated tahun lalu. and narrated by Bertahun-tahun telah Amnesia. berlalu. Apakah sudah berkarat dan tertutup? Daripada memikirkan hal-hal ini, berdebat. Lebih baik kamu memikirkan bagaimana melahirkan beberapa cucu lagi untukku. Nenek, Nona Su, Anda memanggil saya. Nona Su, apa yang terjadi padamu? Tidak mungkin dengan Tuan Lu. Tidak. Aku minum terlalu banyak tadi malam, dan tidak sengaja terjatuh. Xiao Su, aku memanggilmu ke sini, karena aku ingin membicarakan sesuatu.
Tuan Lu sejak tadi malam, sampai sekarang belum menunjukkan wajahnya. Katakan padaku, menurutmu apakah dia punya wanita lain di luar? Mungkinkah jalan itu dari foto waktu itu? Jika memang begitu, maka Nona Su Anda harus berhati-hati. Bagaimana jika wanita Tuan Lu di luar melahirkan seorang putra? Bukankah itu artinya dia akan saing warisan dengan Anda? Nyonya besar Lu selalu mengharapkan rumah yang penuh keturunan. Bagaimana jika jalan kecil di luar itu benar-benar melahirkan seorang putra? Yan bukan anak kandungku. Jadi bukankah aku tidak akan punya bagian dalam warisan keluarga? Maka seumur hidupku, aku akan kelaparan. Maaf Nona Su, saya salah bicara. Tidak. Kau tidak mengatakan hal yang salah. Tapi Xiao Su, bagaimana aku bisa mengetahui apakah Tuan Lu benar-benar punya jalan kecil di luar? Nona Su, Anda harus melakukan ini. Pertama, pria yang terlalu banyak bekerja, terlalu lemah untuk menahan tonik, sering membenci tonik yang kuat. Tuan Lu, ini adalah apa yang dia secara pribadi menyeduh sop untukmu. Minumlah semangkuk sebelum kau pergi. Aku sudah bilang sebelumnya, aku paling membenci ini. Hal-hal yang berantakan. Tuan Lu. Kedua, pria yang selingkuh. Sering meninggalkan di pakaiannya jejak. Ketiga, ponselnya selalu di tangannya. Selalu melihat ponselnya. Sesekali cekikikan bodoh. Tuan Lu, aku merindukanmu. Pelacur keji mana? Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat. Jalan keji itu dia juga punya. Ibu tua bangka. Yang kulempar ke pedesaan. Mama, Xiao Mou. Setiap kesalahan ada pelakunya. Setiap utang ada pemiliknya. Dia hanya seorang wanita tua. Mengapa mempersulitnya? Sulit. Sulit kan? Aku terlalu malas bahkan untuk meliriknya. Aku melemparkannya ke kota pelabuhan. Tempat yang penuh bunga lili laba-laba. Aku sudah cukup berbelas kasih padanya. Aku membuatnya setiap hari melihat bunga lili laba-laba itu. Dan merindukan putrinya yang sudah busuk. Kami menemukan nona muda di desa Shilixian. Kakak. Halo, permisi, apakah Anda melihat orang ini? Pergi lihat ke sana. Halo, permisi. Permisi, apakah kalian semua melihat wanita ini? Kakak perempuan. Halo. Permisi, apakah Anda mengenal orang ini? Namanya Han Shufang. Kalian semua pergi cari di gunung. Makan Han Sufang.
Xiao Mou, lari lebih pelan. Mama, ayo tangkap aku. Xiao Mou, hati-hati jangan sampai jatuh. Mama, aku sangat kedinginan. Dokter, aku bersujud di hadapanmu. Tolong selamatkan Xiao Mou. Maafkan aku. Mama. Maafkan aku. Xiao Mou. Sebentar lagi akan hujan. Ayahmu dan aku tidak akan pergi kalau begitu. Ya Xiaomo. Mama dan Papa, hari ini adalah ulang tahun Papa yang ke-60. Ini harus dirayakan secara besar-besaran. Oh tidak, remnya sepertinya blong. Xiaomo hati-hati. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Papa tidak akan meninggal. Dan Mama tidak akan meninggal karena kesedihan. Mama, maafkan aku. Maafkan aku, Mama. Maafkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Ini semua salahku. Nona muda harap tenang. Lepaskan aku. Nona muda, ada sesuatu di bawah batu nisan. Nona muda, ini pasti yang Nyonya tinggalkan untukmu. Buka cepat dan lihat. Xiao Mou, Ibu percaya kamu masih hidup. Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini, aku berjuang untuk bertahan. Sebenarnya 6 tahun yang lalu, aku seharusnya sudah menyusul ayahmu. Tapi ibu tidak rela. Tidak rela membawa rahasia ini sampai mati. Ibu selalu merasa kamu masih hidup. Aku awalnya ingin memberitahumu secara pribadi rahasia ini. Xiao Mou, sebenarnya waktu itu kamu melahirkan sepasang anak kembar naga dan phoenix. Tapi tubuhmu lemah. Dan kamu mengalami persalinan yang sulit. Setelah melahirkan, kamu pingsan. Mereka mengira kamu sudah meninggal. Jadi mereka memintaku untuk mengambil jenazahmu dan putrimu. Dia melahirkan bayi meninggal. Xiao Mou, bangun. Xiao Mou, bangun. Xiao Mou, Tidak dasar nenek tua. Mengapa Anda menangis? Cepat ambil jenazah putrimu. tidak. Dia belum mati. Aku mohon selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Xiao Mou, Bayi kembar naga dan phoenix. Ada juga seorang anak laki-laki. kembalikan anakku. Dasar nenek tua. Cepat ambil jenazah putrimu. Ibu mencari untuk waktu yang lama setelah itu. Tapi anak itu seolah-olah dia menghilang di telan bumi. Jadi, ternyata aku punya anak lagi. Dia tidak mati. Tapi di mana dia? Anakku di mana dia? Bicara. Dimengerti. Awasi dia untukku. Nona muda. Informan mengatakan, Su Xiaoro diam-diam bertemu hari ini. Seorang dokter. Baiklah. Kita akan segera kembali. Nona Su, Jack seorang spesialis reproduksi internasional. bukan berarti saya tidak akan mengobati Anda.
Tapi laporan Anda menunjukkan kerusakan rahim permanen. Kemungkinan untuk hamil adalah 0. Kalian dukun palsu. Waktu itu aku hanya memukul perutku. Mengapa Jetty seperti ini? Mengapa? Norasu, tolong jangan cemas. Beberapa penyakit tak bisa dinilai dari penampilan saja. Lapisan rahim Anda berparut. Ini sangat parah. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin transplantasi rahim. Uang bukan masalah berapapun biayanya. Nonasu, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. The Yan film was dia sama sekali. translated Bukan and anakku. narrated by Binatang M. kecil itu Media. dia sekarang. Semakin besar semakin mirip ibu kandungnya. Setiap kali aku melihatnya aku ingin membunuhnya. Mengapa kau hanya berdiri terpaku di sana? Cari tahu solusi untukku. Baiklah. Nona muda. Nona muda. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sushioro. Aku ingin kamu mengembalikan semua yang kamu berutang padaku. Kembalikan semua utangmu padaku. Ayah. Tadi malam aku bermimpi lagi tentang Bibi Xiaoso. Apa yang kamu impikan? Aku mendapat nilai 100%. Ayah dan Bibi Xiaoso mengajakku makan es krim. Es krimnya sangat manis. Yan, apa yang kamu lihat? Jadilah anak baik. Cepatlah pergi ke sekolah. Ya. Yan, tunggu sebentar lagi. Mama sebentar lagi akan bisa, secara terbuka dan sah, membelikanmu es krim. Dokter J, tolong. The film was translated and narrated by M. Kalian Media. berdua pergi bermain dengannya sebentar. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Dokter Jaci. Apa kau senang-senang? Tentu saja. Tuan, bermain sendiri sangat membosankan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Yang kalah harus minum segelas anggur. Bersenang-senanglah. Baiklah. Saya pikir taruhannya bisa sedikit lebih menarik. Sayang-sayangku, kalian lebih bersemangat daripada saya. Anda. Siapa Anda? Manajer Su. Dia menindas kami. Kami hanya datang untuk bermain bola. Dia bersikeras membawa kami ke sebuah kamar. Siapa Anda? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Beraninya kau? Kau berani menyentuh orang-orang tuan lu? Apa kau bosan hidup? Mari kita terus terang. Sandiwara yang Anda mainkan ini, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Dokter Jack memang belak-belakan. Bicaralah, apa yang Anda inginkan? Dari saya. Aku ingin Sushioro. Laporan medis. Membocorkan privasi pasien adalah tabu besar bagi dokter. Kalau begitu Anda harus membayar lebih. Baik, aku akan segera kembali. Apakah ini wanita itu?
Yang menempel pada Tuan Lu bertahun-tahun. Dan masih tidak bisa punya anak. Itu dia. Saya dengar. Anak itu. Dia sama sekali bukan anak kandungnya. Tidak heran Tuan Lu punya orang lain di luar. Nenek Anda mencari saya. Kamu tidak berguna. Sekarang seluruh kota pelabuhan tahu. Tuadaku punya satu ayam betina yang bahkan tidak bisa bertelur. Itu tidak benar. Itu yang bahkan tidak bisa menahan telur. Keranjang kosong. Lihat laporan medis ini. Bahkan dipasang sampai ke pintu masuk kolam biliar. Tidak. Nenek, ini semua tuduhan palsu. Ini tidak benar. Aku punya Yan-Yan. Bukan begitu, aku punya Yan-Yan. Kamu diam. Apakah kamu dijebak? Atau benar-benar tidak bisa punya anak dalam 1 tahun? Entah, kamu melahirkan satu lagi untukku, atau kamu keluar dari keluarga lu. Su Xiaoro. Halo, Nona Su, Mau Xiaosu. Di mana kau? Aku harus menemuimu sekarang juga. Nona Su, apakah Anda di sini? Nona Su, apa yang sedang Anda lakukan? Mungkinkah dia tahu identitasku? Wajah yang cantik sekali. Apakah kau tahu mengapa aku mengikatmu dan membawamu ke sini? Nona Su, apa maksud Anda dengan ini? Karena aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang semua orang tidak akan pernah tahu. Rahasia apa? Nenek tua dari keluarga Lu itu membuatku dalam waktu 1 tahun harus memberikan Tuan Lu anak lagi. Jika tidak, dia akan mengusirku. Tapi perutku yang rusak ini tidak bisa lagi punya anak. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Nona Su, Anda bisa menggunakan ibu pengganti, tapi pengganti yang cocok tidak mudah ditemukan. Carilah wanita yang bercerai. Setelah dia melahirkan anak itu, usir dia dengan sejumlah uang. Dengan begitu dia tidak akan mengganggu Tuan Lu. Dan Anda akan mendapatkan anak itu. Bukankah itu dapat 2 keuntungan sekaligus? Tidak perlu repot-repot. Tepat di depan mata kita. Bukankah ada satu yang sudah tersedia? Tuan Lu, malam ini dingin. Minumlah anggur untuk menghangatkan diri. Letakkan di sana. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa sangat panas? Tuan Lu, Mu Xiaosu. Aku sangat merindukanmu. aku juga sangat merindukanmu. Mau Xiaosu, kau sama seperti yang dari waktu itu, jalan keji itu. Setelah melahirkan, kau harus mati.
Tuan Lu, aku ingin. Mu Xiaosu. Apakah aku berlebihan? Mengapa Anda mengatakan itu? 10 tahun yang lalu. Selamatkan aku. Kita harus membunuh Lu Yusheng hari ini. Kalau tidak besok kitalah yang akan mati. Hidup saya harus melihat orangnya. Mati saya harus melihat jenazahnya. Kemana Lu Yusheng pergi? Kita harus menemukannya hari ini. Bunuh dia. Kejar dia. Kau bajingan. Aku mencarinya selama 10 tahun penuh. Dan 6 tahun yang lalu. Sebenarnya sedikit afrodisiak itu, sama sekali tidak akan membuatku kehilangan kendali. Tapi ketika aku melihat anting itu, aku tetap tak tertahankan jatuh hati. Jadi ternyata, dia sebenarnya begitu sangat setia. 10 tahun yang lalu, aku menyelamatkannya. 6 tahun yang lalu, dia mengira aku adalah dia. Kemudian aku secara tak terduga melihat Su Xiaoro juga mengenakan anting yang sama. Meskipun gayanya sedikit berlebihan, aku akhirnya tetap percaya dia yang menyelamatkanku. Itulah mengapa aku menerimanya. Ini adalah 2 pasang anting. Nenek bawa dari rumah. Ini sangat berharga Anda tahu. Anda pilih dulu. Maka aku akan mengambil pasangan ini. Baik. Tapi sekarang aku menyesali. Dia menyelamatkanku, dan aku memberinya kekuasaan dan pengaruh. Meskipun kami bersama di permukaan, aku tidak memiliki minat padanya sama sekali. Katakan padaku, aku bukan bajingan sejati. Bodoh. Dari awal sampai akhir, Anda selalu menjadi pria paling setia di dunia. Dan aku adalah iblis yang berlama-lama di sisimu. Karena kebencian. Tuan Lu, Anda tidak salah. Yang salah adalah Su Xiaoro. Dia sudah melakukan banyak perbuatan buruk. Dan dia sama sekali tidak pantas dicintai oleh seseorang sebaik Anda. Dan aku hanyalah seseorang tanpa status. Dan tanpa latar belakang. Aku tak ingin gelar atau status resmi. Selama aku bisa tetap di sisimu itu sudah cukup. Tidak. Aku mencintaimu. Aku hanya mencintaimu. Faktanya berkali-kali. Aku merasa kamu adalah dia. Dan dia adalah kamu. Tuan Lu, aku tidak peduli tentang masa lalu atau masa depan. Aku hanya tahu bahwa orang di sisimu sekarang adalah aku. Tuan Lu, Mengapa kamu tidak berteriak kesakitan? mengapa aku harus berteriak kesakitan? Selama ini, akulah yang telah berbuat salah. Itu kamu. 10 tahun yang lalu itu kamu. 6 tahun yang lalu itu kamu. 6 tahun kemudian itu masih kamu.
Selalu. Itu kamu. The film Kamu was menipuku dengan sangat translated kejam. and narrated by Aku M selalu Media. berpikir, aku adalah seorang bajingan. Aku mengecewakan dia yang 10 tahun lalu. Aku mengecewakan dia yang 6 tahun lalu. Dan terlebih lagi aku mengecewakan kamu yang sekarang. Tapi ternyata, kamu selalu orang yang sama. Seperti orang bodoh. Aku mengejarmu selama 10 tahun penuh. Selalu mengejar bayanganmu. Tapi ternyata matahari selalu ada dalam pelukanku. Kamu memilikiku sekarang. Kamu bisa berteriak kesakitan. 10 tahun. Bagaimana kamu melewatinya? Tuan Lu, sudah waktunya bangun. Aku tidak menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Aku tak menyangka seseorang akan melakukan sesuatu yang begitu keji, yang memancing kemarahan langit manusia dan dewa. 10 tahun ini, kamu mengalami masa sulit. Tuan Lu, sudah waktunya bangun dan sarapan. Su Xiaoro, aku akan pergi membunuhnya sekarang juga. Tuan Lu. Kali ini, izinkan aku untuk akhiri semua ini sendiri. Baiklah. Baiklah. Nona Su. Tuan Lu ini benar-benar galak. Kebanyakan wanita benar-benar tidak tahan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tapi perasaan ini, Nona Su, Anda pasti tidak bisa memahaminya juga kan? Dia bahkan tidak mau menyentuhku. Mengapa dengan wanita ini, dia diliputi nafsu, dan tidak bisa mengendalikan diri? Tadi malam Tuan Lu menyiksaku sepanjang malam. Ini, aku cukup lelah. Aku akan kembali dulu, dan mengejar tidur. Tuan Lu, Anda sudah bangun. Apakah pinggangmu masih sakit? Ini tidak sakit lagi. Aku akan baik-baik saja setelah tidur siang. Tuan Lu. Nona Su, Anda mencari saya. Nona Su, Anda mabuk. Aku tidak mabuk. Aku lebih sadar dari sebelumnya. Lo Yuexiang. Karena kau bisa mencari orang lain. Mengapa aku tidak bisa memanjakan diriku sendiri? Kau, cium aku. Cium aku dengan ganas. Cepat. Nona Su, saya di sini. Nenek, Bagus Su Xiaoru. Kamu benar-benar mempermalukan reputasi keluarga Luku. Penjaga, bawa orang ini. Luas sini. Nyonya besar tolong ampuni hidup saya. Nyonya besar tolong mohon ampuni hidup saya. Aku tidak ingin melihatnya di kota pelabuhan. Itu dia. Dialah yang merayu saya. omong kosong apa yang kau bicarakan? Nenek, jangan dengarkan dia. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Itu dia. Dia membiusku. Dia menaruh obat di minumanku. Aku tidak bersalah. Aku tidak melakukannya. Saya tidak. Nyonya besar tolong ampuni hidup saya. Su Xiaoro, dasar jalang keji. Su Xiaoru, jangan berpikir bahwa hari ini kamu bisa lolos dari musibah ini.
wanita tanpa malu atau sopan. Tidak akan pernah bisa masuk gerbang keluarga lu kami. Segera putuskan semua hubungan dengan keluarga luku. Nenek, aku benar-benar difitnah. Lagi pula, aku adalah kepala keluarga Su. Jika aku mengalami kemalangan, keluarga Su tidak akan tinggal diam. Meskipun keluarga Su tidak safe, makmur keluarga Lu, mereka masih di kota pelabuhan. Orang yang berpengaruh. Nenek, Anda tidak akan melakukan itu, kan? Keluarga Lu atas nama keluarga Su menangani seorang penjahat yang bunuh saudari dan penjara ibu. Keluarga Su terlalu berterima kasih untuk berpikir sebaliknya. Mau Xiao Su, mengapa kau di sini? Apa maksudmu dengan kalimat terakhir itu? Lama tidak bertemu. Saudari. Kau Su Xiaomou, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kau Su Xiaomou? Apakah Anda mengenali ini? Token kepala keluarga Su. Aku sudah mencarinya selama 6 tahun. Bagaimana bisa itu ada padamu? 10 tahun yang lalu di keluarga Su. Ini, nenek membawa ini dari rumah. 2 pasang anting. Ini sangat berharga Anda tahu. Anda pilih dulu. Kalau begitu aku akan mengambil pasangan ini. Baik. Nenek, Anting-anting yang baru saja kuberikan padamu sangat berarti. Ayahmu semakin tua. Tak ingin posisi kepala keluarga. Generasi berikutnya, kepala keluarga, akan dipilih dari antara kalian para pemuda. Keluarga Su kami adalah keluarga besar dan berpengaruh. Dan kita perlu memilih seorang penerus yang pendiam dan mantap. Xiao Ru. Dia hanyalah putri angkat yang tidak pantas, sembrono, dan tidak mantap. Xiaomo, kamu harus rendah hati dan santai. Mantap dan tenang. Baru setelah itu, kau bisa memikul tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga. Anak itu Xiao Ru. Tingkah laku dan gayanya sangat pamer dan boros. Dia terlihat glamor dan mewah. Tapi di kalangan elit sesungguhnya, dia hanya akan dijek dan tidak disukai. ya, Ayo, nenek, ini adalah tanda kepala keluarga. Aku tidak bisa menerimanya. pakai dengan benar. Ini barangku. Kembalikan ini padaku. Kembalikan padaku. Atas nama kepala keluarga Su. Dengan ini, saya mengusir Su Xiaoru dari keluarga Su. Nyonya besar Lu. Boleh tangani sesukamu. Su Xiaomou kau. Bagus. Sangat bagus sekali. Penjaga. Tunggu. Aku adalah korban. Aku juga difitnah. Aku dibius oleh Xiao Hui itu. Bagaimanapun sekarang Xiao Hui sudah diusir. Aku akan menyangkal semuanya sampai mati. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Su Xiaoru, kau tidak akan berpikir bahwa hanya karena Xiao Hui diusir dari kota pelabuhan, kau bisa bersikeras bahwa Xiao Hui yang membiusmu. Keluarga Lu tak bisa menanganimu. Kan? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Jadi bagaimana jika kau menebak dengan benar? Sekarang orang mati tidak bisa bercerita. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar jalang. The film was translated Jangan bilang, and kami tidak narrated berbuat by salah M padamu. Media. Meski kami salah padamu. Aku tetap tidak akan membiarkanmu masuk gerbang keluarga Lu. Baiklah. Silakan bunuh aku. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia di sini? Di dunia ini, siapa yang tidak hidup dengan topeng? Aku hanya membiarkan keinginanku sendiri. Keluar itu saja. Kau nenek tua bangka. Jika keluarga Lu mau berani menangani masalah seperti ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan membangun diri di kota pelabuhan nanti. Tahu, Kali ini kau dibius. Tapi apakah sama sebelumnya? kau tidak terlihat seperti itu. Menurutku kau sepertinya cukup menikmatinya. Kakak, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Aku benar-benar tahu aku salah kakak. Kau hancurkan dan bunuh keluargaku. Dan kau masih ingin aku memaafkanmu. Mimpi apa yang sedang kau alami? Kakak,
Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Kita bersaudara. Aku hanya mempertimbangkan ikatan persaudaraan kita. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, kakak. Su Xiaoru, kau benar-benar menunjukkan padaku. Apa itu rasa tidak tahu malu? Bukan berarti kau tidak membunuhku, melainkan putriku yang belum lahir melindungiku. Itulah mengapa aku tidak mati. Dan untuk Bibi, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhnya juga. Aku hanya memenjarakannya di pedesaan itu saja. Dan untuk kematian paman, itu disebabkan oleh keras kepalamu sendiri yang menyebabkan kecelakaan mobil. Itu tidak ada hubungannya denganku, kakak. Benar. Su Chen, kau jalan keji. Pergi ke neraka. Cepat bangun. Jati kalian berdua sudah bersekongkol. Kalian cuma tunggu lihat aku mempermalukan diri untuk menghinaku bersama. Kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Bukankah seharusnya kamu dipermalukan? Lu Yuexiang, bahkan jika aku telah menyakiti semua orang, aku tidak melakukan satu hal pun untuk menyakitimu. Karena aku mencintaimu. Aku memenjarakan Bibi. Aku secara pribadi mengirim adikku ke sisimu. Karena aku mencintaimu. Aku membunuh dan mencuri seorang anak. Aku merebut anak adikku hanya untuk mendapatkan senyuman darimu. Karena aku mencintaimu. Saya jaga ruangan kosong 6 tahun. Saya hanya menginginkan itu, sedikit kehangatan. Cukup. Su Xiaoru, berhenti bicara. Aku jijik. Kamu mencintaiku. Kamu menyebut ini cinta. Kamu jelas mencampur asam sulfat ke dalam cinta, lalu menyalahkannya. Tidak bisa meninggalkan mayat yang utuh. Kau bunuh dan bakar. Merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Jangan bebankan ini padaku. Ini semua adalah milikmu sendiri. Keinginan egois. Dan tidak ada hubungannya denganku. Sebaiknya kau mengakui sebuah kenyataan. Kau bukan malaikat sok suci yang kau bayangkan, tapi iblis yang sejati. Dan lengkap. Penjaga, bawa dia pergi. Kirim dia dan kaki tangannya kepada pihak berwenang untuk menghadapi sanksi hukum. The film was translated and narrated by M Media. Selamat menikah. Nenek, minumlah teh. Baiklah. Nenek, minumlah teh. Selamat menikah. Semoga kalian hidup bahagia selamanya. Terima kasih, Nenek. Mama dan Papa minum teh dulu. Anak nakal kecil ini sangat pintar. Yan, bilang pada Mama dan Papa untuk punya beberapa lagi adik untukku, baiklah. Ya. Dengan begitu aku akan punya teman bermain.